terima kasih Anda masih bersama kami di debat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024. Di segmen ini kita akan bertanya langsung kepada perwakilan tim ses dari ketiga pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Timur untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Untuk itu langsung saja saya minta Mas Rizal bisa menyampaikan visi, misi apa yang akan ditawarkan pada malam hari ini. Baik. Pertama mungkin saya mewakili DPP PKB ingin mengucapkan turut berduka cita atas korban meninggal di Sampang. Kami dari DPP PKB turut prihatin dan mendorong kepolisian untuk segera mengusut karena bagi kami dalam proses demokrasi tidak boleh ada nyawa yang hilang. Karena itu tidak seharga dengan apapun yang sedang kita perjuangkan saat ini. Tapi kalau bicara soal Mbak Luluk dan Mas Lukman tadi disampaikan ini soal infrastruktur dan lingkungan. Ada dua komitmen utama yang ingin kami dorong. Yang pertama adalah bagaimana pembangunan infrastruktur harus merata, tidak boleh meninggalkan satu daerah pun. Karena kunci dalam pembangunan infrastruktur itu kan konektivitas. Kalau kita tidak membangun konektivitas, maka akan banyak daerah-daerah tertinggal seperti yang terjadi saat ini. Ada kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana kita mendorong pemerintahan yang berbasis lingkungan. Sehingga insentif-insentif ekologis kita berikan, di mana ini akan menjadi satu pendorong bagi pemerintah daerah untuk bisa membangun perencanaannya, program-programnya, pembangunannya itu berbasis ekologis. Jangan sampai pembangunan itu meniadakan faktor-faktor lingkungan. Karena kalau misalkan lingkungannya sudah rusak, mau di mana lagi kita hidup? Kayak gitu. Oke, maksudnya ini pemerataan pembangunan. Betul. Maksud Mas Rizal pemerataan pembangunan emang saat ini kurang rata begitu ya? Ya, ini yang terjadi saat ini gitu. Faktanya disampaikan juga oleh Mbak Luluk ya di debat sebelumnya. Jangan sampai Madura ini tidak dianggap sebagai bagian dari Jawa Timur. Karena yang terjadi saat ini pembangunannya ditinggalkan. Berbeda dengan apa yang terjadi di Jawa Timur yang selain Madura gitu. Berarti ada pembangunan infrastruktur yang tidak merata, yang pertama. Yang kedua, ada paradigma pembangunan yang akhirnya mengutamakan pembangunan hanya di sentra-sentra ekonominya saja. Padahal untuk mendorong daerah yang maju seluruhnya, tentu konektivitas antar daerah ini penting. Tidak boleh hanya berpusat di sentra-sentra ekonominya saja. Oke. Itu yang tadi sudah disampaikan gagasan-gagasan dari Paslon 01. Saya langsung ke Paslon 02. Kira-kira Mas Andi apa yang ditawarkan oleh Hovifah Emil? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Gita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TV One dan seluruh rekan-rekan yang hadir di sini. Pertama, Bu Hovifah menitipkan dan Mas Emil menitipkan salam. Terima kasih sudah meliput dan inilah momentum untuk menyampaikan fakta-fakta, data-data agar masyarakat bisa mempelajari visi misi secara komprehensif. Nah, Mbak Gita, Mbak Putri dan seluruh rekan-rekan sekalian, pada tim Bu Hovifah dan Mas Emil Dardak, pada kali ini temanya berhubungan dengan infrastruktur, interkoneksi antar wilayah dan kelestarian lingkungan. Jika adik-adik semua bisa melihat, Bu Hovifah dan Mas Emil Dardak menampilkan Nawa Bakti Satya 2.0 yang sudah disesuaikan dengan relevansi kebutuhan Jawa Timur, disesuaikan dengan narasi besar bangsa Indonesia sesuai visi misi dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, ada dua hal yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah bagaimana Jawa Timur ke depan akan menjadi pintu gerbang baru Nusantara. Oleh karena itu ada tiga hal yang difokuskan pada menjadi pintu gerbang baru Nusantara. Yang pertama adalah menjadi pusat lumbung nasional, pusat logistik nasional, dan yang terakhir adalah pusat inovasi digitalisasi. Karena itu yang akan mendorong percepatan akselerasi, baik itu pertumbuhan ekonomi maupun interkonektivitas antar wilayah. Dan yang kedua, Nawacita Bakti Satya yang ke-2.0, itu ada 4 visi dan misi yang relevan dengan tema kali ini. Yang pertama adalah adanya Jatim Sejahtera. Lalu yang kedua, Jatim Lestari. Yang ketiga, Jatim Akses, dan terakhir Jatim Agro. Jadi nanti kita akan mengulik bagaimana pencapaian-pencapaian dari Bu Hovifah dan Mas Emil. Nanti kita tetap akan menjelaskan. Kalau saya menjelaskan nanti disangka kita calonnya Mbak. Jadi Bu Hovifah dan Mas Emil akan menyampaikan data-data, fakta-fakta yang terjadi. Karena saat ini banyak sekali disinformasi. Khawatirnya adalah kita bisa
menerima berita yang hoax. Jadi tujuan kita di sini adalah meluruskan itu. Oke, Makasih, mungkin Mbak nanti Putri. bolehlah di-spill juga tipis-tipis di segmen selanjutnya ya, Iya, Mas benar. Andi ya. Oke, terakhir mungkin Mas Seno sampaikan visi misi dan program kerjanya, Mas. Ya baik, terima kasih Mbak Gita, Mbak Putri semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Jawa Timur itu provinsi yang sangat besar. Jadi secara konteks pilkada harusnya tidak dianggap sebagai sekedar ada pilkada. Tapi inilah kesempatan untuk mencari pemimpin yang betul-betul punya otentisitas pemikiran dan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan real yang ada di Jawa Timur. Karena kalau dikatakan bahwa besok status ibu kota akan berpindah ke IKN, maka perputaran ekonomi itu akan lebih bergerak ke timur. Dalam konteks itu, Jawa Timur akan memainkan peranan yang sangat penting untuk percepatan terkait dengan pembangunan. Nah, dalam konteks kesejahteraan, maka Jawa Timur tidak boleh kelewatan dalam hal memilih pemimpin yang terbaik. Nah, dalam hal ini saya rasa Bu Risma punya konsep yang tidak sekedar konsep, tetapi konsep itu punya benchmarkingnya pada saat beliau pernah menjabat sebagai kepala daerah 2 periode sebagai wali kota Surabaya. Apa persoalan utama Jawa Timur hari ini dalam konteks kesejahteraan dan persoalan infrastruktur? Jawa Timur hari ini mengalami kekeringan di mana-mana. Air bersih susah, di Madura kekeringan besar, di daerah-daerah non-urban, suburban itu kekeringan di mana-mana. Persoalan air menjadi salah satu persoalan utama. Bagaimana pada saat kita ingin bicara tentang kesejahteraan, kalau soal air saja pemerintah tidak bisa datang dan hadir di sana memberikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Yang kedua adalah persoalan konektivitas antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Kita tahu Mbak, misalnya kalau bicara dari wilayah selatan Jawa Timur, di Trenggalek ke Ponorogo, itu wilayah yang bersebelahan saja, itu membutuhkan waktu tempuh lebih dari 2 jam. Itu kenapa? Karena mayoritas posisi geografis Jawa Timur itu dipenuhi oleh gunung. Sehingga dalam konteks itu pembangunan jalan dan infrastruktur harus dilakukan suatu pembangunan yang koordinatif dari pemerintah provinsi. Nah, Bu Risma punya solusi atas persoalan-persoalan itu. Terima kasih. Singkat Oke, saja, Mas Seno. terima kasih. Sebelum kita ke panelis, kita akan hadirkan langsung bagaimana situasi terkini. Pemirsa, kami hadirkan bagaimana 3 paslon, ini khususnya untuk paslon 03. Sama sajalah dengan debat-debat sebelumnya, kita menyesuaikan dengan tema kebetulan, tapi seiring perjalanan kampanye kan kita juga banyak berdialog ya dengan masyarakat. Jadi ini salah satu topik yang kita obrolin lah di lapangan dengan masyarakat, dengan elemen-elemen yang memberikan dukungan. Berbicara tentang kampanye sudah berjalan, kemudian sudah bertemu dengan masyarakat, otomatis untuk debat ketiga ini ada tema khusus infrastruktur, kemudian interkonektivitas wilayah, dan juga lingkungan hidup. Ada pesan utama yang ingin disampaikan ke masyarakat, Bu Kofifa? Nanti aja. Mas Emil, boleh di-spill sedikit atau begini, hasil kampanye kemarin karena ini sudah kurang dari 2 minggu 9 hari lagi. Bagaimana hasil kampanye kemarin? Ya hasil kampanye menggembirakan. Yang menarik justru makin di ujung makin banyak acara, makin banyak undangan, dan kadang di ujung timur dan ujung barat bersamaan. Jadi ya inilah bagi-bagi tugas. Ya, Ibu Gubernur dapat Bu Kofifa dapat banyak sekali undangan, luar biasa antusiasmenya. Kami berbagi tugas, Mbak Arumi juga nggak kalah padatnya itu. Mbak Rumi, ada tambahan bagaimana malam hari ini atau perjalanan kampanye kemarin? Perjalanannya kalau buat saya sih menyenangkan, tapi menegangkan, tapi penuh dengan cerita lah. Tanggapan dari masyarakat selama ini, Bu Arumi menemani Mas Emil, Mbak Arumi menemani Mas Emil selama kampanye seperti apa? Alhamdulillah antusiasnya luar biasa, dan hampir di setiap elemen masyarakat juga penyambutannya luar biasa. Saya sering mewakili Ibu juga dan sangat dirindukan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Ibu, terakhir, ini kan 9 hari lagi sudah menuju pilkada. Ada pesan untuk masyarakat? Guyub rukun, jaga suasana proses demokrasi ini dengan tetap menjaga harmoni, saling menghormati, jaga kedamaian, ketenangan, ketentraman, semuanya. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Baik, kita baru saja mendengarkan pernyataan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut
dua, Hovifah dan juga Emil. Tadi kita dengarkan bersama kalau Bu Hovifah cenderung merahasiakan ya, belum mau membocorkan kira-kira Masih disimpan. apa. Betul, ini juga mungkin jadi strategi beliau begitu untuk menghadapi debat pada malam hari ini. Dan informasinya juga pasangan calon nomor urut 3 yaitu Risma dan Gus Hans itu juga informasinya akan segera tiba di venue debat yaitu di Grand City Surabaya, Jawa Timur. Kami akan hadirkan informasi selanjutnya mengenai debat pamungkas pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.